Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sabilillah Anjani, Milhan Hakim, Silvi Wahidatus Solihah, dan Wafik Anissa Nur Arifin, yang akan mempresentasikan materi tentang indikator dan tujuan pembelajaran. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sabilillah Anjani. Untuk materi yang kedua oleh Milhan Hakim, dan materi yang ketiga dibacakan oleh Wafik dan saya Silvi. Definisi indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator menurut Mulyasa adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Senada dengan pendapat Mulyasa, Majid juga berpendapat bahwa indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran. Indikator juga dapat dirumuskan dengan kata kerja operasional untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Anwar dan Hendra bahwa indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur serta mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun alat penilaian. Dari penjelasan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator merupakan pencapaian hasil belajar dan penjabaran dari kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil belajar dari segi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah proses yang diharapkan akan dicapai oleh peserta didik dalam suatu situasi pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu gambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Lalu Umar menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. Adapun fungsi dari tujuan pembelajaran yaitu untuk menilai hasil pembelajaran, untuk bimbingan siswa dalam belajar, untuk merancang sistem pembelajaran, untuk melakukan komunikasi dengan guru-guru lainnya dalam meningkatkan proses pembelajaran, serta untuk melakukan kontrol pelaksanaan keberhasilan program pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yakni komponen penyusun indikator dan juga tujuan pembelajaran. Jadi ketika menyusun indikator pelajaran dapat menggunakan salah satu metode yakni metode SMART, yakni specific, measurable, achievable, reality, dan juga time. Spesifik yakni indikator yang dibuat haruslah berfokus pada satu kemampuan. Lalu measurable yakni indikator harus dibuat dan dapat diukur dan juga dievaluasi. Dan lalu achievable yakni indikator harus bisa diraih dan dicapai oleh siswa. Lalu reality, indikator dibuat yakni nyata dalam prosesnya. Dan juga time yakni indikator perhitungan waktunya harus mencukupi. Lalu subbab yang selanjutnya yakni komponen penyusun tujuan pembelajaran. Nah, menurut Hamzah B. Uno mengungkapkan tentang teknis penyusun tujuan pembelajaran menggunakan format ABCD, yakni audience, behavior, condition, and degree. Nah, audience ini siapa? Audience ini adalah siswa, mahasiswa, murid, dan juga sasaran didik. Lalu behavior yakni perilaku yang diamati sebagai hasil belajar. Lalu condition yakni persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan
atau tujuannya itu dapat tercapai. Lalu degree yakni tingkat penampilan yang dapat diterima. Indikator merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik. Apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah dapat dicapai oleh siswa, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Untuk merumuskan indikator perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. B. Kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. C. Tiap kompetensi dasar bisa dibuat 2 atau lebih indikator. D. Cakupan lebih sempit dibanding kompetensi dasar. E. Cakupan materi lebih sedikit dibanding dengan standar kompetensi. F. Tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal perbendaharaan. Kata kerja operasional yang beragam akan sangat membantu guru dalam merumuskan indikator berdasarkan kompetensi dasarnya. Rumusan indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya menggunakan satu tindakan. Dalam satu KD harus ada indikator yang mengacu pada sekurangnya 2 dari 3 aspek kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.